li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur subuh pagi hari ini bisa menghadiri undangan panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ibnul Qayyim mengatakan, Inna Allaha yad'ukum fid dunya salasah. Allah itu mengundang atau memanggil kita di dunia 3 kali. Yang pertama yad'ukum ila shalah, undangan salat, yang itu merupakan panggilan kesuksesan. Makanya muadzin kalau manggil hayya 'alas shalah itu sambungannya adalah hayya 'alal falah. Yang kedua adalah yad'ukum ilal hajj, panggilan haji, yang itu merupakan panggilan surga. Karena balasan haji itu adalah surga. Kata Nabi, al-hajjul mabrur falaisa lahul jaza ilal jannah. Nah, yang ketiga adalah yad'ukum ilal maut, panggilan kematian, yang mana semuanya pasti akan melewati. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini artinya kita di dunia itu aslinya nunggu 3 tadi, nunggu adzan, nunggu berangkat, sama nunggu mati. Maka kita bersyukur menjadi ahlul fajar, para pelaku-pelaku subuh. Ibnu Abbas mengatakan ahlul fajar, para pelaku subuh, kados jenengan niki, itu beliau mengatakan akramallahu bisittatil karamat, akan dimuliakan dengan 6 kemuliaan. Yang pertama beliau mengatakan kana wujuhuhum musfirah, wajah mereka akan dibikin sumringah-sumringah. Wa kana awqatuhum mubarakah. Kemudian yang kedua, waktu mereka akan diberkahi. Karena Nabi mengatakan al barakah fi bukuriha, namanya barakah itu di waktu paginya. Makanya kita lihat orang-orang, jangankan kok sukses akhirat, untuk mengejar sukses dunia itu rata-rata orang yang kaya raya, orang yang hebat dunianya, itu dunianya saja, itu rata-rata subuh gini sudah bangun. Tadi di pasar ramai banget, itu sebelum subuh sudah kemeruyuk begitu banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang ketiga, wa kana ajsamuhum muqwiyah, barokahnya para pelaku subuh itu fisiknya akan dibikin sehat. Karena lagi jalan ke masjid aja sudah menyehatkan badan itu, belum lagi pahalanya. Nah, kemudian yang keempat, wa kana sunanuhu khairu minad dunya wa ma fiha, amalan sunnahnya di waktu subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Antum sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib ini tadi, itu padahal cuma 2 rakaat. Nabi mengatakan inna rakaatanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu nilai pahalanya lebih baik dibanding dunia seisinya. Antum ngerti Bill Gates yang kekayaannya sampai 600 miliar dolar, itu manusia paling sugih sak jagat ini, itu ternyata banding sholat sunnah 2 rakaat ngono ki serane sak amut-amute no, ya toh. Antum enggak usah minder-minder. Nah. Kemudian yang kelima apa? Beliau mengatakan wa kana aujabuhu fi dhimmatillah, amalan wajibnya di waktu subuh itu mendapatkan dhimmah atau perlindungan dari Allah. Ini lebih tinggi lagi dibanding kekayaan dunia itu. Karena dhimmah ini ada 2. Pertama, dhimmah di dunia, yaitu perlindungan di dunia, dilindungi dari penyakit, berarti antum diberi sehat. Maka sehat itu nilainya lebih tinggi dibanding kekayaan, harta melimpah. Antum punya duit 3 koper tapi stroke, kemudian enggak bisa ke masjid cuci darah, apa gunanya no, duit 3 koper ngono kuwi. Duit mobil mewah-mewah 10 tapi tumpakane kursi roda. Mendingan orang di mobil ning nyopir mobil no. Ndek ben kula saurunge di mobil ya bendina nyupiri mobil, padahal orang di mobil. Sementara saya tak supiri, itu orangnya di mobil tapi ora pernah numpak mobil. Mabukan no masalahnya. Nah, kemudian yang keenam apa? Wa kana qiraatuhu masyhuda. Ini keajaiban subuh, bacaan Qur'annya itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah, makanya antum sedekah subuh ya didoakan malaikat. Ketika membaca Quran di waktu subuh juga malaikat itu ikut mendoakan. Makanya ada ayat Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka kita bersyukur di subuh pagi hari ini. Saya juga bersyukur bisa silaturahim, ini masjid magrong-magrong mewah kayak gini ini. Terus jamaahnya makmur, ini indikasi kampung yang dibarokai. Kalau antum ngerti nasihat dari Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ciri-ciri kampung yang dibarokai, beliau menjelaskan ayat laukana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
kampung itu kalau beriman, bertakwa dibuka barokah. Itu beliau mengatakan ciri-ciri kampung yang barokah itu ada 3. Pertama, kampung itu ada masjid yang hidup, yang makmur gitu loh. Orang masjidnya gede tapi jamaah kotong. Oke ngono kuwi nang Jawa Timur aku nek nang Lamongan nang gone anak itu oleh masjidnya makrung-makrung gede-gede, lebih gede dari ini. Jamaah 6 itu imamnya 1, makmume 3, terus sik loro itu aku karo anakku juga. Kita hitung berarti aslinya jamaah nggur 4. Tak tanya, "Mbah, kok gede temen toh, Mbah, jamaahnya ini?" Wah, masjidnya jamaahnya nggur 6. "Oh, ini nek Jumatan ora cukup, Mas," katanya. "Oh, Jumatan tok to iki, sik kebuk ngono kuwi." Itu rencana direhab kok depan itu anggarannya 2 miliar. Lah kok wong ini gede, segini gede aja kotong kok ngasih 2 miliar. Itu nek Idul Fitri. Wah, Idul Fitri jagane. Idul Fitri nang lapangan ae ya to dadak wong gawe masjid gede banget nggur kanggone setahun pindho ya. Kemudian yang kedua apa? Ini kalau ciri-ciri kampung barokah itu ada taklimul Quran, ada banyak pengajian, ada taklim Quran, TPA, rumah Quran, rumah tahfidz atau bangsa kelompok-kelompok halakoh-halakoh Quran. Itu kalau kampung barokah gitu. Nah yang ketiga, kata beliau penduduknya banyak yang melihara kambing. Nah ini di sini kita gandeng wong sugih-sugih wong kota ngono ki ora gelem ngopeni kambing. Nek di tempat saya tiap rumah itu punya kambing. Masjidnya juga alhamdulillah makmur, kajian juga full. Itu yang buat kita itu betah di situ itu. Saya kalau pulang ke rumah Pak D, ibu saya dulu di Jakarta itu sampai sekarang masih ada. Kemarin baru Idul Adha saya ngisi di sana, pulang ngono bayangke yo oh repot kayak gini nih, kayak robot kabeh. Ya toh, warna neng kota rumahnya gede-gede, modelnya kayak apa ini apartemen, nggak ada yang melihara kambing, masjid ya jauh, kegiatan-kegiatan nggak ada. Saya bayangke ngapain gitu ya hidup kayak gitu itu. Mulane aku pindah neng Tawangmangu ya toh. Saya oke kambing, karena kambing itu bawa berkah. Kalau ada kambing banyak air, banyak rumput, banyak pemandangan seger-seger, banyak yang ngamalkan sunnah. Oke saya akikoh, oke saya korban, kemudian wis pokok didik tengkleng sate, wah itu yang buat bahagia. Kemudian ada taklim itu yang menghidupkan hati. Karena memang wisatanya orang mukmin kata Nabi itu di 3 tempat. Apa itu? Salah satunya fitolabul ilmi. Ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu kayak gini, jenengan lenggah gini, terus mangke medang-medang, nek metu wedang wong ketoke mau enten klunting-klunting teng mriko ki berarti jelas iki perasaanku ki engko metu bangsa sik anget-anget ngono kae. Itu jenengan apa ora bahagia coba? Wis didongake malaikat, dikuasai pahala, wajah di bikin sumringah, kemudian hati dilapangkan, tambah lagi kemudian mendapatkan anugerah ketemu dengan saudara muslim, ketemu orang Islam, ketemu orang soleh itu rezeki loh Pak. Nabi mengatakan nadrul mu'min alal mu'min tajilul qulub. Memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain itu akan menghidupkan hati. Ini yang menjadikan penyebab kita gampang masuk surga juga. Makanya kalau dalam hadis orang yang ngaji dimudahkan masuk surga. Gitu, hadisnya terkenal itu loh. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan ke surga. Kenapa? Salah satu penyebabnya selain dia didoakan malaikat, itu dia ketemu dengan konco-konco yang soleh. Lah itu konco soleh itu yang menjadikan dia digampangkan masuk surga. Jamaah rahimakumullah, karena temanya bab solat ini, golongan yang solatnya enggak diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala, nanti mukadimahnya kepanjangan. Saya nanti targetnya katanya sebelum suruk ya paling enggak 5:30, karena ada medang-medang ngono ki mosok langsung ditutup terus pas suruk ngono ya mesake. Ehwanifidin rahimakumullah. Jadi saya perlu sampaikan dulu bahwa Nabi menjelaskan ukuran amal itu diukur dari solat. Inna khaira a'malikum as-solah. Kata Nabi, ukuran kualitas kita diukur dari solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Nek solat antum itu bagus, maka semuanya dianggap bagus. Orang amalnya, sak ekonominya, sak kebahagiaannya dibaguskan semua oleh Allah Ta'ala. Nek solati apik, maka rezekinya baik, kemudian hatinya juga dilapangkan, sahwatnya juga dibaikkan, semuanya dibaikkan. Termasuk keluarganya, tipikalnya, omongannya, kemudian sikap-sikapnya, semuanya jadi baik. Tapi kebalikannya, wa in fasadat, kalau solatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia akan celaka, rugi. Apa kerugian atau efek buruk ketika orang itu sholatnya enggak bagus gitu ya. Bahkan ini juga menjadi tanda kalau sholatnya belum diterima. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan di dalam Al-Quran
ada 6 tanda kalau orang itu ya sholatnya enggak diterima, atau kalau sholatnya enggak bagus ya toh, itu ada 6 efek yang muncul. Yang pertama, orang itu kalau sholatnya enggak beres biasanya ngamuan. Itu kata beliau, kenapa? Karena sholat sambungannya dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sabar, sholat, sabar. Makanya nek sholatnya ra beres ngono wonge dadi ngamuan. Saya punya temen itu dia kerjanya nenggon pengadilan itu, urusan perceraian itu pengadilan agama apa pengadilan negeri toh? Pengadilan agama ya. Itu kata beliau itu ya, temen ini ya, walaupun temen agak jauh tapi kapan kayak ketemu dia ngomong gini, saya itu ngopain itu ya Allah, rata-rata sekarang ini sabare pandemi loh mas, itu perceraian tuh rata-rata 600 sampai 700 satu bulan, itu sak kabupaten kuwi. Lah itu ternyata tak selidiki itu 85%-nya wong iki ora salat ngono ki. Memang nek ora salat ki hawane guru emosi wae ngono. Aku tadi kelingan, oh ayakno ini betul kata Ibnul Qayyim itu memang salat kalau enggak beres ngamukan. Bu, jenengan nek bojone kok ngamukan ngono, kon dandani salatnya. Nih yang kedua, orang kalau salatnya enggak beres, pelit. Nih lho, ngelak pelit. Kenapa? Karena sholat itu sambungannya dengan zakat, sambungannya dengan ngetokke duit, sedekah, korban gitu. Fasholli li rabbika wanhar, sholat terus korban. Bahkan orang yang punya duit, dia sholat tapi kemudian dia pelit, padahal punya kemampuan korban, itu Nabi mengatakan fala ya'tina musholana, serasa dadak neng lapangan barang sholat. Wah ngasih kasar loh, karena memang ini sholat itu sambungannya dengan mengeluarkan harta. Aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah gitu ya. Makanya kalau sholatnya enggak beres tambah pelit gitu. Terus yang ketiga ini Pak, orang kalau sholatnya enggak beres itu kata beliau tandanya adalah kecanduan syahwat atau pornografi. Antum lihat ya cah nom-nom ngono kae, sik modele sholatnya ora beres, ora tau sholat, ora butuh dipilok, kemudian kerjaane nggo kledreng-kledreng turut dalan, montor jondet-jondet ki ngono kae. Itu HP nek ditonton kula gambare jorok-jorok ngono kae. Kenapa? Karena sholatnya enggak beres. Kata Allah nih dalilnya nih, Allah mengatakan ad-da'u sholah wattaba'u syahawat. Orang yang rusak sholatnya maka dia pasti akan nuruti syahwat. Kenapa orang itu banyak kecanduan syahwat, pornografi? Karena dia meremehkan sholat. Orang kalau meremehkan sholat ya itu pasangannya. Makanya walaupun dia itu sudah punya istri, kadang-kadang sih nontoni gambar jorok, kadang-kadang maksiat, ya karena itu. Makanya kondandani sholatnya. Kemudian yang kelima, kata beliau, orang kalau sholatnya enggak beres itu, efeknya apa? Hidupnya mesti terlunta-lunta, sengsara. Karena apa? Ayatnya itu kalau sholat sambungannya dengan kesuksesan hidup. Makanya muadzin tadi, kalau adzan hayya 'alas sholah sambungannya al-falah. Apa arti al-falah? Itu kalau Syekh Utsaimin mengatakan gini Pak, al-falah dalam makna panggilan sholat tadi ada 4. Pertama an-najah, sukses. Yang kedua as-sa'adah, bahagia. Yang keempat al-fadilah, rezeki lancar. Yang keempat husulul matlub, tercapai tujuan. Berarti ngeten, jenengan nek pengen sukses, bejo, seneng, bahagia, rezeki oke, tercapai tujuan, penuhi panggilan sholat ke masjid itu. Orang kok malah pikirannya kualik, kadang-kadang gagal paham awake dhewe iki. Gagal pahamnya gini, wong nyebut gawe potong sholat meneh, lagi nyebut gawe sholat meneh. Memangnya warek ngono apa piye, kok kan sholat anakmu pakani Fatihah ngono apa piye? Lho omongane itu lho ngawur. Kenapa? Ternyata sholat itu malah menjadikan ekonomi kita baik, rezeki lancar, tambah lagi juga hidup akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ini yang keenam, itu ketika sholatnya enggak beres jadi melarat, karena sholat sambungannya dengan kekayaan. Coba antum baca, saben ayat sholat mesti ada sambungannya dengan ekonomi, rezeki gitu Pak. Contoh saya nukilkan, ada ayat Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu itu untuk sholat, wastobir 'alaiha, dijaga tenan sholatnya itu betul-betul waktunya, tempatnya. Kenapa? La tas'alu rizqa, antum merasa khawatir nek bab rezeki, nahnu narzuqukum, aku cukupi rezekimu. Nah, kita itu kadang-kadang pengen ngejar rezeki tapi melupakan pemberi rezeki. Bodoh apa pinter kayak gitu itu. Kudune nek wong pinter Pak, nek pengen rezekine lancar nyedeki pemberi rezeki. Lah kok malah kuwalik. Wong tugas kita kon ngibadah, kon sholat, nanti rezeki dijamin. Lah kok malah demi ngejar rezeki ninggalkan tugas.
Ini aku juragan ngono kuwi, duwe karyawan wis tak gaji, aku malah ninggalke tugas demi nambah gaji malah tak coplokno gajine. Oh jenenge ora paham kayak gitu. Sama antum di dunia ini tugasnya ngapain coba? Tugasnya ke kon ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus sambungan ayat itu, ma uridu minkum mirizkin wa ma uridu ayutimun. Aku kira butuh. Aku memerintahkan kamu, tugas kamu itu untuk ibadah. Saya enggak butuh rezekimu dan saya juga enggak butuh makan. Inna wahar razaqun, dan aku yang memberi rizki. Nah, coba, kata Allah gitu Pak, aku tuh perintahkan kamu untuk ibadah, saya itu enggak butuh rezekimu, enggak butuh makananmu. Emangnya kalau ibadah ngelongi jatah rezeki, ngelongi panganan, ngono apa piye? Antum mbok ngoyone kaya ngopo Pak? Itu nek nggur niate ngoyok rezeki ora bakal dapat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, takdirnya itu. Kebalikannya, antum pol-pol ke ibadah ngulak rezeki ini malah lancar. Karena memang prinsip dalam hidup, ya toh, Allah itu menjelaskan ya bahwa ibadah sambungannya dengan rezeki. Ini jadi prinsip oleh para sahabat bahwa siapa yang bagus akhiratnya mesti bagus ekonominya. Ini kata Ibnul Qayyim, man khaira amalul akhirah kafahuwa ala umuri dunyahu. Siapa yang bagus akhiratnya maka akan dicukupi semua kebutuhan dunianya. Jenengan tonton wong Arab nih kan kurang wadan langsung gembrutuk ke masjid. Akhirnya suge-suge karena wong Arab kok omahe gedhek, wabeh ya omahe gedung, AC kabeh wong ning kono panas ora AC ya mateng no ya toh. Terus antum lihat kabeh ndek mobil wis masyaallah uripe ra enek sik rekoso. Ora enek wong Arab kok nglembur-nglembur, direwangi bengi ya toh nglembur ndak ada. Jenengan lihat itu uripe nggur ya toh ibadah, kerja itik-itik leren, barasar nggandengi bojone sok-sok loro telu ngono, sopang-soping dolan-dolan ya toh. Aku mbayangke penak men ya wong Arab kuwi padahal SDM-nya nek dibandingke Indonesia kalah adoh no kono ya toh. Sumber daya alamnya jauh no. Kuwi kabeh dadi rezeki, kabeh dadi duit ya toh. Kabeh ditandur tukul. Ning kono arep nandur apa? Peternakan ternak apa wae iso lho ning Indonesia. Bebek, entok, miri, kelinci. Nang kono ki arep ternak apa? Paling unta ngono ternake. Terus buah-buahan tanduri apa tukul kabeh. Semangka, melon, kates, ning kono arep nandur apa? Sik tukul paling kurma, wong watu ru pasir kok nandur kates ora bakal tukul. Kita bayangkan ning kok sugih. Ning Indonesia kok malah melarat-melarat ngeten iki. Kok jenengan ketoke tersinggung toh kula jelasin ngeten iki. Coba rahimahullah ya kita balik ke temanya ini kan golongan manusia. Jane wis salat apik gitu tapi kok sik tetep ditolak, ora dicatat malaikat. Kenapa? Ternyata ada hadis Nabi mengatakan ya salah satu latur fa'lahu salatuhu fauqa ra'sihi, ada golongan yang tidak diterima salatnya bahkan tidak sampai di atas kepalanya, tidak dicatat malaikat. Siapa mereka? Nabi menjelaskan yang pertama man ammal qaum wa hum lahu karihun. Siapa yang ngimami suatu kaum, misalnya ngimami salat di suatu kaum ya wahum lahu karihun, tapi jamaahnya atau kaumnya itu enggak ada yang suka. Maksudnya dia itu benci karena mungkin bacaannya atau karena hafalannya atau memang dia enggak layak memenuhi syarat sebagai imam. Nggur menang jenggote apa menang sik mbau reksa ngono. Ngerti ora? Masjid iki sapa? Sik wakaf sapa? Kuwi iki mbahku, mula ora entuk imam liyane aku. Padahal Masya Allah saya dulu ingat di Malang itu saya pas pernah tugas dakwah neng kono ki pas masih kecil belum nikah itu. Masya Allah enek masjid apik di tengah-tengah komplek kos-kosan mahasiswa. Oh itu imamnya tuh sudah sepuh gitu ya, tapi dia ngengkeng wae pokoknya masjid iki ndek ben wakafku aku kudu ngimami ngono iki. Padahal burine itu Pak, itu santri-santri di sekitar itu ada pondok mahasiswa. Bahkan di sana saya ingat itu ada Ustadz Sofyan Nur pernah jadi imam dulu di luar. Dulu belum ada HP, ini banyak kasetnya itu. Suaranya apik, tapi ya tetep aja nek mbae kuwi teko kudu ngimami. Padahal lagu niki ngalah ya nggur munggah mudun ngono kuwi ya toh. Alhamdulillahirabbil alamin munggah. Ar-Rahmanir Rahim mudun. Maliki yaumiddin munggah. Terus sik diwaca ki ya wis
kuwi wae awet aku pertama ngasih tugas rampung ki sik rakaat kedua mesti kulhu. Wis kuwi tak eling-eling wae ya Allah. Nek subuh kuwi mesti sik dibaca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sampai saya saat itu ngasih kelingan ayat kuwi. Ya kuwi terus ya toh. Tapi ya piye meneh ya toh. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman ngene wae. Engko carane bar adzan kok mati ngono wae. Wong kan urung teko to. Wah, akhirnya betul pas adzan, komat. Komat bahasan komat ya toh. Wonge masbuk, syukur ya toh. Sing ngimami ki mau nek ustaz teko kon ngimami ya. Tapi wonge suwe-suwe ngerti, kayak cah-cah kayak mesti anu kayak blituki aku ya toh. Akhirnya kene adzan wonge wis wis nyenuk nang nggon cagak njaba nika. Bahasan hanya komat undul-undul maju, kabeh jamaah dong ini iki. Aduh, itu salatnya imam kok yang ini iki ora ditampa itu. Itu kalau dalam hadis enggak cuma ngimami salat, tapi ngimami suatu kaum. Kalau memang kaumnya itu jane ra enek sik seneng, tapi dia ngengkeng maksakan untuk jadi pemimpin. Direwangi ngapusi rono rene padahal ora layak. Ngomongnya ra iso ya toh. Plegak-pleguk wong rada sumbing apa pelo. Ya. Nah, kok kemudian nekat tetap ngimami ya toh. Itu makanya golongan-golongan seperti ini membuat jengkel para jamaah dadi ora khusyuk. Wong lagune sok-sok nganggo lagu dandang gula, lagu orang genah yang itu betul-betul enggak sesuai dengan pakem Islam, enggak masuk syarat lah istilahnya. Itu tapi tetap nekat, ini ditolak Pak. Makanya dalam ilmu fikih urutan imam itu nomor 1 apa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya. Bukan masalah umurnya, bukan masalah ustadznya, hanya podo bagusnya. Baru yang kedua, ya toh afqahum fi kitabillah, yang paling fakih dalam urusan agama. Nek podo apike, podo fakih agama itu ya, baru dipilih. Yang ketiga adalah ahsanuhum ya sunnah, sik paling banyak ngikuti sunnah. Misalnya wonge jubahan nganggo jenggot sitoke meluntus kaosan tok ngono dipilih sik jubahan. Ning bacaane podo. Tapi kalau misalnya bacaannya beda, maksudnya bagus walaupun dia kaosan toh, tapi bacaannya fasih bagus, itu dia tetap lebih layak gitu loh. Nggak kurang nyunah ngono wae. Hanya itu podo-podo sunnah. Misal podo sunnah, podo jenggoten, podo. Nah itu dipilih sik nyunahke misalnya siji bojone loro, pilih sik bojone loro. Wis rada nyunah ngono kuwi. Ning angel ngecek dadak ditakoki bojone. Tapi kalau podo-podo nyunah baru yang keempat akbaru sinan, yang paling tua umurnya. Jadi tua itu nomor keri dhewe. Ora kok ngene iki sapa? Paling tuwek sapa? Walaupun putune nek itu bacaannya lebih bagus ya ngalah. Mbah, wong putune itu lho, lagi SMP tapi mondok bacaane apik resik ngono kuwi. Ning tetep bae terus ngomongi terus tak sampaikan, "Mbah, niku putune yang pondok mbok mangke timbangane mumpung libur kan ngimami." Ngono ki aku ngomong, "Yo nek putuku lho ya aja putu liyane." Ngono jarene. Ya putune jenengan iki kene apik to. Mbosan ngimami ngono ki ya to sesuk meneh jenengan putune terus wae, Mbah. Mbosan putune mondok ngono ya maju meneh wong iki. Padahal putu liyane iki sik apik-apik ya enek tapi karena wis ra apa langsung ben ya ganti dhewe ngono. Jemaah rahimakumullah niku yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan golongan manusia yang salatnya ditolak itu adalah man imra'atin batat wa kana zaujuha 'alaiha sakhitun 'alaiha. Perempuan, ibu-ibu. Wah iki sik rada sensitif nek iki. Masalah yang kedua ini khusus untuk ibu-ibu yang dia itu tidur tapi kondisinya dia masih kisruh sama suaminya ya. Batat wa kana zaujuha 'alaiha sakhitun 'alaiha. Urung rampung. Jadi dia mungkin kisruh karo bojone bar ngunen-uneni duer bariku turu. Mbah aku yang gumun kok wong wedoke bar muni-muni ngono iso turu. Ya toh. Sementara nek wong lanang kan yang didepankan akal bukan perasaan, nek wong wedok kan perasaan bukan akal. Dadi kabeh perasaan iki ditokke kabeh duer. Bariku ora nganggo mikir. Ya toh. Bahasan sik lanang ki ora patek ngomong gur mikir wae. Akhire bengi kuwi bojone ngomongnya dipikir ngasih rasa turu. Ha sik wedok wis ngorok itu padahal bar muni-muni ya aku yang gumenok yang itu kayak gitu. Salatnya si perempuan yang saat itu dia belum dapat ridho suaminya, maka salatnya enggak dicatat malaikat. Karena penentu surga dan neraka mereka itu aslinya hanya satu tok. Maka Nabi mengatakan wong wedok itu nek pengen masuk surga gampang banget. Amalannya itu satu tok loh itu penentunya.
kepepet dia mungkin kurang solihah dari sisi sholatnya, penting sholat 5 waktu nih ngono tok. Atau yang kedua mungkin dia tuh males ngelakoni poso-poso sunnah, penting poso wajibnya tok. Kemudian misalnya dia tuh kurang solihah dari sisi apapun, sepenting auratnya ketutup ngono tok wae. Ya, terus satu ini penentunya, kata Nabi apa? Dia nurut melayani suaminya. Kata Nabi, ayyama imra'atun sholat khamsaha wa shoma sahraha wa ta'at zaujaha wa hasunat farjaha. Siapa wanita yang menjaga 5 waktunya saja, kemudian saum Ramadannya saja, wa hasunat farjaha, menutup auratnya saja itu, kemudian ini penentunya, dia nurut, tidak bikin ulah, membuat suaminya itu senang gitu ya. Kata Nabi gimana? Udkhulal jannah min ayu abwabil jannati syi'ti. Silahkan monggo masuk surganya dari pintu mana saja boleh milih. Wong lanang mbok hebate kaya ngopo, misalnya rajin sholat, mungkin dia bisa masuk pintu surga lewat sholat, ning urung mesti bisa masuk lewat pintu lain. Atau dia rajin sedekah, bisa masuk surga lewat pintu sedekah, tapi belum tentu dipanggil dari pintu lain. Tapi nek wong wedok, wis salate biasa, posone biasa, kabeh biasa, nggur sitok tok. Orang gak ulah terus bisa nyenengke bojone melayani itu tok. Tur bojone yang mung siji kuwi sik dilayani, ora wong sak RT kabeh dilayani to kuwi jane. Tur ya penak jane nggur nurut ki apa to susahe. Nurute ki gampang lho Pak. Misale wong lanang njaluk apa turuti, luwe kaya iso go, ngelak kaya wedang, ngejak dolan karek mangkat. Nggur ngono kuwi tok lho. Njaluk wedang tuske wedang, nggur apa to repotnya gitu. Iya to. Ora ndek duit ya karek njaluk. Gitu susah, jaminannya surga lho kuwi. Ning ya mbah rada angel masalahnya memang ya. Makanya jane konsentrasinya perempuan itu aslinya nanggon itu aja. Kepepet liane kurang itu jaminannya surga loh kuwi. Ning anehnya kata Nabi, ma ra'aitukun aksar min ahlun nar. Tapi yang aneh, saya nonton kok sik paling banyak kalian itu di neraka kok kalian para perempuan. Sampai wong wedok pada protes itu kepada Nabi. Ya Rasul, makuna aksar min ahlun nar. Kenapa kita kok banyak di neraka? Apa kata Nabi? Nih, oke kesalahan wong wedok kata Nabi, tuksirul li'an wa tuksirul asar. Banyak cerewet, nguna-nguna di bojone tadi orang gue mikir, duar, terus wa tuksirul asar, banyak tidak bersyukur, ana nggur kurang wae, kayak duit ya semene ngono kuwi nesu, ora kayak duit nesu, kayak duit ya kurang. Ngono kuwi makanya wasiatnya Nabi ketika Idul Fitri, ketika momen-momen besar itu apa? Ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, tasaddaqna fa aksirna minal istighfar, sedekahlah dan banyak istighfar. Tuh, 2 amalan perempuan wasiat Nabi, okeh ke sedekah karo okeh ke istighfar. Sedekah gua antisipasi pelitnya, istighfar gua antisipasi cerewetnya ki mau. Ben apa diresiki oleh Allah taala. Ini yang kedua ya. Makanya nek mau tidur itu kepepet kita enggak berani minta maaf, ini ada nasihat yang ringan. Yang penting ya suaminya ridho mbah piye carane ngono kuwi. Nek misalnya mau tidur ya goleki tangane dicium ngono kuwi. Jane ngopo to udih wae ngono kuwi. Wis penting nek dia mau ngomong kan biasanya gengsi to kuwi. Mosok njaluk ngapura ngono wong wedok apa enek sik gelem wong makhluk sik ora tau salah ki ya loro. Satu wanita sik satu bos. Nek bose wanita wis kelar no uripe kuwi. Wong sik ora tau kelir kuwi wong wedok karo juragan. Ha kok juragane wedok. Lah wis entek kuwi. Wong lanang duwe juragan wedok ngene kojur nek aku mendingan wegah ngono kuwi. Wong wedok ora dadi juragane ora tau salah apa meneh dadi juragan. Tambah meneh ade ora bakal iso nyalahke ngono kuwi. Yang ketiga, ini golongan yang sholatnya ora bakal ditompo mbok rajine kaya ngopo. Walaupun antum rajin ke masjid 5 waktu toh, tapi kalau masih punya amalan ini, yang ketiga apa? Qati'ur rahim, rajulani yatakhani wa yatakhafani wa yaqta'un. Kemudian ya yaqta'ur rahim itu artinya memutus kerabat. Kerabat di sini maksudnya adalah kerabat itu ya rahim, hubungan rahim. Misalnya Mbak Yuwadi kakak kandung atau adik, atau hubungan nasab, misalnya Pak De, Bude, Bule gitu ya, atau hubungan munakahat, misalnya mertua atau ke anak mantu, kok sampai putus kerabat. Putus kerabat itu maksudnya gini, ya nek jenenge anyel kita nggak bisa mungkiri toh Pak. Kapan-kapan kadang-kadang karo mertua anyel, karo Pak Dene kadang-kadang duwe masalah. Itu misalnya okeh masalah, mbok engkel-engkelan, mbok ngasih jengkel, sing penting jangan mutus kerabat. Apa bentuk mutus kerabat? Paling tidak itu loh, hak dan kewajiban saudara muslim enggak terputus. Haknya itu ada 6, nek ngundang ya teko, nek sakit ya dendai, nek meninggal ya ditakziahi, nek minta nasihat ya dinasihati, nek salam ya dijawab. Terus satu lagi apa itu? Pokoknya nek 6 kae, nek gobres ya didoakan. Itu nek antum itu walaupun jengkel kaya ngopo, tapi nek sama saudara yang kaitan nasab tadi, ya toh,
saudara kandung apa saudara nasab apa saudara karena pernikahan itu enggak boleh kisruh. Mbok jengkeli kaya ngopo nek Pak Dene, apa Mbok Dene, apa Mbak Yune itu tetep walaupun jengkel nanti kalau dia punya acara ngundang tetep kudu teko. Walaupun jengkel lo kapak-kapakno nek loro kudu ngendaki. Kita tuh kadang-kadang gitu jengkel ngono diundang, "Gah, aku pakai wegah, Mbak Yu wis ora genah ngono kae." Terus Pak Dene duwe acara ngono gawe diundang kabeh. Lah kok kita tetep wegah to, sudi to. Pak demo kaya ngono kae. Itu enggak apalagi ke mertua atau ke besan atau ke anak mantu. Itu kok sampai putus kerabat ya toh, maka salatnya ditolak. Bahkan rahmat Allah enggak turun di suatu majelis kalau di situ ada pemutus kerabat. Inna rahmatullah la yanzil ala qaumin fi qati'ur rahim. Bahkan Nabi mengatakan kalau dia itu masih mutus kerabat sampai matinya urung rampungan, urung damai. Kata Nabi la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Siapa mereka? Qati'ur rahim, pemutus kerabat. Itu dosa gede loh ngene iki. Kadang-kadang nuruti bisikan setan kok, Mbak Yu ora genah ngono kuwi, ora usah nyang wae, diundang ora usah moro. Undangan wong sak kelurahan lho. Kok Mbak Yune dhewe malah ora moro. Itu keterlaluan toh itu. Makanya walaupun duwe masalah nek saudara, kapak-kapakno saudara itu tetap harus nyambung, enggak boleh putus. Gitu nggih. Bahkan kalau kita punya duit, ini salah satu tujuan Allah menciptakan duit itu digunakan untuk mengunjungi saudara. Nanti kalau kita nyebrang di akhirat itu di sirat itu Pak, yang gandeng ya tangan kiri kanan kita itu, yang kanan itu digandeng dengan saudara-saudara yang kita kunjungi. Yang kedua, gandengannya itu adalah duit yang kita korbankan di jalan Allah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau itu korban ya untuk korban. Itu nanti yang nolong kita itu. Handuk duit kok dieman-eman. Ada saudaranya lahiran neng Cilegon, lagi kesempatan bisa numpak sepur ke sana. Ponaannya ada acara di Makassar, wah kesempatan numpak motor mabur rono. Duit itu rasa deman-eman. Nek nggo urusan keluarga ngono kuwi memang Allah ciptakan harta itu salah satunya untuk nyambangi keluarga, silaturahim. Lah itu Pak, rasa khawatir kok melarat, dijamin nanti dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Kan hadis yang menjelaskan siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, disenangi banyak orang itu yang silaturahim gitu. Nah, silaturahim itu hubungannya ke rahim itu. Nek ketemu bisnis, ketemu klien, ketemu distributor, ketemu alumni, reunian, iku namanya ziarah, bukan silaturahim. Silaturahim itu sambungannya ada rahim, silah itu nyambung, rahim itu hubungan darah. Gitu loh. Jadi nek itu ya pahala, misalnya antum ketemu konco-konco lawas ya pahala, tapi jaminan yang mendapatkan keutamaan rezekinya dibalekke langsung itu yang silaturahim tadi. Nek menurut jenengan iki kira-kira jenengan nek dolan nemoni ponaan apa nemoni maratuwa sama nemoni konco bisnis kira-kira mbateni pundi? Menurut jenengan kira-kira sih entuk badi bakal entuk duit itu ketemu konco bisnis, ketemu relasi, ketemu distributor, relawan atau ketemu Pak D, ketemu bule, ketemu ponaan ngono coba kira-kira. Yakin anggapan kita nek pengen duit oke sering ketemu konco-konco relasi dagang bisnis ngono kuwi. Nek ketemu sedulur ki tuas ngentek-entekke duit gitu. Kan menurut jenengan toh ngeten niku. Memang nek di logika ngono kuwi. Contoh nggih, saya nek nemoni adik-adik, saya itu kakak pertama dari 7 adik, adikku 7 wis do duwe omah dhewe-dhewe, do duwe anak dhewe-dhewe. Itu nek saya silaturahim rono, yakin ora bakal entuk duit, malah korban waktu, korban duit, korban tenaga, korban ngegorke gawean gitu. Tapi itu yang dibayar oleh Allah Taala. Nanti nek saya ketemu adik terus anake pirang-pirang kae, "Saya salim Pak D, sini salim." Nah, salim ngono ngerti ponakanku teng truyul kaya ngono kae, ya toh. Masa ora nyangoni, ngono dirasani apa Pak D pelit, ngopo jenggot putih kok pelit ngono ora ngisen-isenke kesatuan wong jenggoten ngono kuwi. Itu makanya raketang 20 nyanya ngono kuwi. Jelas korban, wis rono korban bensin, korban tol, korban duit, korban apa-apa. Tapi itu yang dibayar oleh Allah Taala. Yang dijoli itu dijamin itu. Karek percaya apa ora ngono masalah. Misalnya ngeten, jenengan napa niki tas niki Bu. Niki jenengan bayar 2 juta purun mboten? Yakin ra gelem to? Tas paling rego 150 kon bayar 2 juta. Nek misale jenengan tak kon bayar 2 juta ning kula jamin tak ijoli engko tak tuku meneh 5 juta purun mboten? Duitnya langsung cash nyenuk ngeten iki. Yakin gelem modal 2 juta engko balik lho.
Sama antum misalnya korban silaturahim nang gone saudara atau umroh atau apa itu terus dijamin nanti dikembalikan purun mboten. Ini ora gelem masalah ora ketok duwite. Ketoke nek ora ketok ngono ora pati gelem kok masalah niku. Sama rahimahullah itu ya yang ketiga. Yang keempat itu adalah mani'uz zakat. Orang yang pelit enggak mau bayar zakat itu salatnya juga enggak diterima. Zakat itu yang wajib masalahnya, kayak orang enggak bayar zakat itu kayak enggak sholat Pak, persis. Wong itu rukun loh. Aqimus sholah wa atu zakat. Sholat zakat itu gandengan enggak bisa dipisah. Kata Ibnu Abbas, salah satu ayatin muqarrana bisalasah layak balu wahid wa ila biqorinatiha. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang gandengan, yang tidak diterima salah satunya kecuali dengan gandengannya. Ati Allah wa ati Rasul, tuh taat Allah sama taat Rasul. Antum taat pada Allah tapi enggak taat sama Rasul ditolak, taatnya pada Allah. Yang kedua, anishkurli wali walidaya, syukur pada Allah dan syukur sama orang tua. Antum mbok apike kaya ngopo syukur pada Allah tapi sama orang tua enggak baik, maka syukur kita pada Allah ditolak. Yang ketiga, ini aqimus shalah wa atu zakat, salat sama zakat. Antum salat terus ora zakat, ora ketompo. Oh yang keempat, yang kelima, setengah 6 iki. Suruh ke jam punjul 48 ya toh engko medang-medang 10 menit berarti ya 5 menit kas ya toh. Yang kelima musaddiqul kahin, orang yang moro dukun, percaya dengan omongan dukun. Wis ora apa-apa jelaske ngene iki rasa wedi-wedi ya toh. Kadang-kadang jelaske wis di WA dulu saya pernah nyampaikan ini, Pak jangan bahas itu. Sini masalahnya walaupun rajin ke masjid itu dia pedagang yang pasar punya jadwal rutin golek penglaris lho Pak ning Etan Gunung. Niki jame sik teng mriki sik toko nggih rada lumayan. Oh malah ben ngerti no, ora apa-apa. Yen wong aku nek ra dikon ya ora jelaske ngene iki. Masa ora dikon kok ujug-ujug ngunyul rene. Aku mah diuneni wong kene iki sapa kae? Wong ngerti-ngerti nyekel mic ngono kae. Nek ra dikon aku ya wegah lho ngeten iki. Itu makanya salah satu ya menjadi penyebab orang itu sholatnya tidak diterima Allah, orang dicatat malaikat itu nek sik gelem moro dukun. Masalah oke ngeten iki. Saya punya teman betul-betul Pak, dia tuh buakul di pasar Tawang sana. Itu buakulnya itu mungkin pedagang sak Tawang Mangu itu tadi mungkin sekitar 800-an. Itu tapi ternyata di antara mereka sholat kan duha macam-macam sholat, tapi masih kata teman saya ini banyak yang masih ke situ tuh, mungkin separuhnya itu Pak. Ya toh ketoke rajin sholat ibu-ibu ngeten niku. Niku duwe jadwal rutin kok. Ya golek penglaris banyak sepi, golek penglaris ngeten niku. Itu jelas kita harus sampaikan bahwa ini termasuk perkara dosa besar. Nabi mengatakan man ata arrafan au kahinan wa saddaqa bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun, membenarkan omongannya, maka enggak diterima sholatnya 40 hari. Kula mboten moro lho Pak, kula ngurung ngampirke. Walaupun ngampirke intine padha, misalnya Mbah mangke nek tindak Tawang Mangu kula aturi pinara, mbasan pinara terus rekane konsultasi. Pripun Mbah niki kula deng ngijabke anak wedok, patute pripun? Wah, kusik. Anakmu laire dina apa le? Rebo Paing. Oh ya, nah calone Selasa Kliwon. Wih, bahaya kuwi, bahaya. Nek iso tak prenggake becik lho ya. Aja kuwi masalah iki ngono wetone rapas karo kuwi sione iki siji ikan siji kucing kuwi gelut wae kuwi engko. Kaya ngono terus nggih to. Percaya. Wah, sudah. Maka Nabi mengatakan ya toh membenarkan omongan dukun ya. Dukun itu utusannya setan. Nabi mengatakan al-kihanah rusulus syayatin. Dukun itu utusannya setan. Kalau Allah ya punya utusan para nabi, nabi menjadi utusan Allah. Allah bikin syariat lewat nabi, syariatnya misalnya sholat, zakat atau istighfar, itu dukun juga punya syariat itu lewat setan punya syariat lewat dukun tadi. Misalnya poso ya podo-podo poso, siji poso Ramadan, poso Senin Kamis, siji poso sing aneh-aneh ngono kae, poso ngebleng, poso mutih, poso ngrowot, poso pati geni, wah sing aneh-aneh. Poso mutih niku, nah aku ya poso mutih melo masalah orang mangan sik putih-putih kaya kertas ngono kuwi, puradan, tembok barang ora tak pangan wong putih. Tuh ya. Kemudian yang keenam, tanawwalul malul haram, mengkonsumsi makanan haram. Ini juga sama. Dia enggak peduli makanan haram yang masuk ke perutnya. Yang diharamkan Mbak di Al-Quran itu ada 4, babi, darah, bangkai sama binatang yang disembelih untuk selain Allah. Itu yang datnya haram. Itu mbok dikuapak-kapakke nek 4 itu haram ya toh.
darah misalnya, walaupun wis digoreng atau wis digawe saran apa dibuobok itu agak haram nek darah. Ya mbok alasan go obat toh tetap haram nek darah. Nek misalnya tadi babi mbok di model apapun nek babi ya tetap haram, datnya haram masalahnya. Mbok disembelih maca bismillah diundang ke syekh loro apa syekh kidul terus apa unsur-unsurnya semuanya kalau dari babi haram. Cuman gini, ada haram dari sebab. Kalau tadi kan datnya haram, tapi ada sebab lain. Misalnya semongkoki halal tapi hasilnya nyolong, hasilnya apa itu jadi haram. Haram dari sebab yang lain gitu loh. Misalnya maksiat terus dapat duit, itu duit dari hasil maksiat. Misalnya pamer aurat, apa perempuan joget-joget pamer aurat megol-megol terus diupload, terus yang YouTube nonton ngasih pirang juta, terus untuk bayaran. Nah itu bayaran dari pamer aurat kayak gitu, itu haram, ya, ditolak. Barokahnya juga dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah yang terakhir mudminul khomer, pecandu khomer. Keju sikilku ternyata. Anak kursi ini kok, jadi aku kayak rapati ambisi sama kursi ini gitu ya. Cuman menghargai panitia, ya masuk kayak kursi ora dijongoki. Jamaah rahimakumullah niku mawon nggih ingkang kula aturaken akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.